Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Ketika memasuki tahun 2015, Tuhan memberikan tema kepada kita. Tahun 2015 adalah tahun pelipat gandaan mujizat. Saudara, tema ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan. Untuk lebih mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan tahun pelipat gandaan mujizat, Tuhan itu memberikan dua ayat. Yang pertama dari Efesus 3 ayat 20, yang kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 19 dan 20. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Tuhan Yesus mau dan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kalau saudara mungkin meminta atau berdoa untuk 100.000, Tuhan akan memberikan kepada saudara 1 juta. Kalau saudara berkata, Tuhan sembuhkan kaki saya, Tuhan bukan hanya menyembuhkan kaki saudara, tapi seluruh tubuh yang ada masalah, Tuhan akan sembuhkan. Bahkan lebih daripada itu, hubungan dalam keluarga disembuhkan, pekerjaan disembuhkan, hubungan kita dengan Tuhan disembuhkan. Itu adalah pelipat gandaan mujizat. Ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 19 dan 20 berkata, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat ini bisa berarti dua. Yang pertama, Tuhan berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ini berbicara tentang mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini. Pada waktu Pentakosta yang pertama, setelah terjadi Pentakosta pertama, murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk mengadakan mujizat-mujizat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan saya mau katakan pada saudara, mujizat-mujizat yang seperti itu masih ada sampai dengan hari ini. Itu akan terjadi berlipat ganda, pelipat ganda dalam mujizat yang seperti itu. Tapi mujizat yang kedua, dari ayat ini berarti goncangan. Akan terjadi pelipat gandaan goncangan. Saudara, kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Salah satu ciri dari Pentakosta yang ketiga yang terjadi hari ini, itu adalah penuaian jiwa besar-besaran. Dan ada dua hal yang akan terjadi pada waktu penuaian jiwa besar-besaran. Yang pertama, itu adalah goncangan-goncangan. Tetapi tanda yang kedua, itu adalah peperangan rohani. Apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi hal-hal yang seperti tadi? Tuhan menuntun kita. Saat ini kita sedang memasuki tahun Ain He. Tahun 5775 yang berarti ini adalah tahun double sabat. Tahun sabat ganda. Tuhan menghendaki kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita diminta untuk banyak beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini adalah tahun iman. Yang pertama tadi dikatakan, kita harus banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Berarti dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, itu adakan waktu lebih banyak lagi. Saudara, kita harus berdoa tiap hari untuk penuaian jiwa-jiwa. Dan saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Baca Mazmur 91. Saudara, lakukan ini sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, kita harus banyak mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas.
bukan yang di bumi. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau kita melakukan itu, pada saat Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Lakukan itu. Dan waktunya sudah singkat. Tuhan meminta kepada kita untuk menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Jadilah umat yang layak bagi Tuhan. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kata Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu yang akan kita lakukan hari-hari ini. Dan hal yang kedua, kita diminta untuk banyak berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya kalau kita lakukan itu, saya percaya kita akan mengalami satu damai sejahtera. Sukacita menghadapi hal-hal yang ada di depan ini. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, terima kasih. Kami diperbolehkan memasuki tahun 2015. Tahun pelipat gandaan mujizat. Bapa, terima kasih. Kami akan mengalami, kami akan melihat Tuhan semua apa yang kau katakan. Dan kami siap untuk menghadapi itu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Biarlah mereka keluar sebagai pemenang dalam peperangan rohani. Goncangan-goncangan yang ada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.